Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Tapi dia sedang hamil Pak Ustaz. Subscribe, like, share, and comment. Bagaimana status pernikahan orang yang menikah? Status dia menikah, namun dia sudah hamil sebelum menikah dan anak yang dikandungnya meninggal. Apakah dia harus menikah ulang lagi dengan suaminya? Maaf, cakap dia melakukan hubungan terlarang lalu kemudian hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu dinikahkan oleh Pak Kua. Kunikah, Pak Kua hanya mengurus surat. Pak, nikahkan, walinya menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Tapi dia sedang hamil Pak Ustaz. Tidak ada larangan perempuan hamil nikah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Hukum Islam di Indonesia mengikut mazhab Syafi'i. Makanya Pak Kua tak pernah nanya sudah berapa bulan ya, dan Pak Kua tak berhak nanya itu. Nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan masalah nikahnya, setelah nikah. Setelah nikah lahir anak tidak bisa pakai bin Parno, nama lakinya Parno, tak bisa. Ini anak saya Pak Ustadz, saya sudah tes DNA dibawa ke Singapura, ini anak saya. Itu bukan anakmu, tapi darahnya sama, golongannya sama. Ini anak saya, bukan anak. Kenapa tidak diakui anak saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Kertas pemilu tidak diakui. Paham? Tidak boleh pakai bin. Pakai bin ibunya. Pakai bin mak. Anak yang lahir akibat hamil duluan pakai bin ibunya. Mati si bapak nih, apakah anak didapat warisan? Mati tak dapat warisan. Mati si anak, si bapak tak dapat warisan. Mati si bapak, si anak tak dapat warisan. 3. Bin tak boleh, anak tak dapat warisan. Bapak kalau anak itu mati tak dapat warisan. Anak ni perempuan mau menikah, bisakah bapak ni mewalikannya? Tak bisa. Jadi kalau ada kejadian di kampung, di keluarga kita, menikah mereka hamil, nikahnya sah. Tapi ingatkan nanti setelah anak itu lahir ada konsekuensi hukum yang berlaku. Jangan nanti anak ini gadis umur 20, 25 mau nikah, jangan kau walikan. Jangan kau walikan, itu bukan anak kau. Kau tak sah wali. Kalau kau walikan tak sah nikahnya, berzina dia dengan laki dia. Jadi macam mana Pak Ustaz? Kau pura-pura mencret. Bilang sama Pak Kua aku sakit pagi. Pura-pura opname kau di rumah sakit. Jangan kau mengangkatkan. Tak tahu kau mau lari kemana, pergi ke jembatan Leton, terjun kau ke bawah. Lah dulu menyusahkan nama ayah kau, sekarang menyusahkan anak kau pula. Setelah nikah, ini tadi masalah nikah dia. Kemudian anaknya tadi lahir. Apakah mereka perlu akad lagi? Akad yang pertama tadi sah atau tak sah? Sah. Kenapa diulang lagi akad? Makanya kalau ada yang mengatakan akad ulang, tanya dia balik. Akad yang pertama dulu sah. Sah. Kenapa diulang lagi akad? Mana boleh akad 2 kali? Kalau kau bilang akad yang pertama itu tak sah, kenapa kau biarkan dia serumah? Berarti berzina lah dia selama ini. Akadnya sah, akadnya sah, akadnya sah. Jelas? Nah, tak juga jelas, saya ulang sekali lagi nih. Apa kunci hidup tenang?
Hidup kita ini tiga. Masa lalu sudah lewat, masa akan datang kita tak tahu. Hidup kita yang sesungguhnya adalah maka nikmatilah sekarang. Kenapa orang terlalu banyak bersedih dan takut? Karena dia terlalu menengok masa lalu dan terlalu membayangkan masa depan. Saya tak terlalu bayangkan masa depan. Dan saya tidak terlalu sedih masa lalu, karena aku hidup di masa sekarang. Ibu lah ibu, misal. Ibu terlalu sedih masa lalu. Kalaulah aku nikah dulu dengan calonku yang matanya biru, rambutnya pirang, tingginya 2 meter. Bersedih. Balik rupanya masa lalu itu. Tidak kan? Syukurilah laki yang ada sekarang. Betul Pak Ustaz. Kok nikah aku sama bule itu dulu, mungkin tak bisa aku ikut pengajian. Takut aku dia diambil tetangga. Tapi dengan suamiku yang ini Pak Ustaz, aku ikhlas. Mau diambil orang, ambillah. Tak ada cemasku sedikit. Dia pun hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekulis. Akan datang. Kalau saya terlalu memikirkanlah akan datang. Nanti akan datang, akan begini. Tapi saya berpikir tentang akan datang. Kalian sekarang kelas 2, nanti naik kelas 2 SMA. Berarti tahun 2027 kalian mesti kuliah. Di belakang masjid itu akan ada insya Allah 20 kelas 4 lantai untuk sekolah tinggi agama Islam Az-Zahra. 2027 kalian masuk, berarti 2031 selesai S1. Berarti selesai S1 aku mesti buka Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, Az-Zahra 6 supaya anak-anak ini bisa mengajar sekolah. Tak mungkin dia hanya sekedar sarjana hafal Quran, baca kitab dan mengajar. Berarti mesti ku carikan calon suaminya yang hafal Quran juga. Mesti ku jumpakan dengan murid-muridku yang ada di Palas. Semua saya pikirkan itu, tapi saya tidak terlalu takut. Saya ceritakan sama ustazah, aku mau anak-anak ini begini. Karena takut aku kalau dapatnya laki Fir'aun, hilang hafalan dia. Dapatnya laki hantu. Jangankan hafalan, jilbabnya terbang melayang. Kalau ayah dia, yang dipikirkannya cuma satu anaknya itulah. Kalau aku, SMP 3 kelas, aliyah 3 kelas, kupikirkan itu semua. Tahun 2027 dia tamat, masuk kuliah. 2031 dia tamat. Berarti habis itu dia nanti masuk S2. Tak mungkin dia cuma kuliah aja, berarti dia mesti menikah, punya suami. Suaminya mesti baik. Saya pikirkan itu, tapi tidak membuat saya lalu takut melihat masa depan. Nikmati yang ada sekarang. Saya menikmati sekarang. Pagi tadi ceramah di SMK 1. Habis SMK 1 di Masjid An-Nur dengan BI. Habis itu khutbah di Masjid Al-Iman Jalan Bakti. Habis itu tanya jawab dengan jamaah. Habis itu rapat yayasan tabung wakaf umat. Habis itu sekarang pula ini pengajian ibu-ibu Az-Zahra. Ini sekarang mandi angin malam. Nanti malam pulang subuh besok di Masjid Polda. Habis Masjid Polda acara di Hotel Pangeran. Habis itu acara akikah anak Pak Maskur. Saya menikmati. Jadwal-jadwal ini saya nikmati. Jumpa dengan orang saya senyum. Foto Pak Ustaz. Nggak capek Ustaz. Apa yang dicapekkan? Hidup ini mesti dinikmati. Lalu kita suntuk, stres, depresi, tertekan. Rupanya kalau gila kita, kalau sakit kita, ada orang ngurus kita. Bahagiakan diri ibu. Bahagiakan, aku bersyukur aku jadi hamba Allah. Aku bersyukur aku jadi hamba Allah. Aku bisa pengajian. Jalan bojang. Sore Jumat aku ngaji. Anak-anakku bisa baca Quran di sini. Nanti anakku SMP aliyah ngapal Quran, tahfiz Quran. Ini siap nanti 27 kelas untuk SD. Ini yang non boarding. Siap nanti masjid, kita ngaji di masjid. Lapangannya luas. Ibu mau main takraw, mau main bola, bisa di lapangan. Apa yang perlu dipikirkan? Dunia ini besar.
Dunia yang besar nih mau kita masukkan ke kepala kita, pam, pecah pembuluh darah, stroke. Sehat, syukur, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Apa kunci hidup tenang Pak Ustaz? Menerima ketetapan Allah, serahkan semua pada Allah, tidak terlalu mengkhawatirkan yang apa yang perlu dikhawatirkan. Subscribe, like, share, and comment.